Bab 511 Malu. Mendengar itu, para tetua merasa bahwa kata-kata itu masuk akal, dan tampaknya para murid di bawah 4 tetua akan dihukum dengan sangat berat. Tentu saja Tang Xinying, Shen Subing, dan tetua kelima Chen Suyue juga berpikir begitu. Di antara semua tetua, hanya ekspresi 4 tetua Lu Yi yang sangat tenang, dan matanya yang keruh mengungkapkan perasaan mengendalikan situasi secara keseluruhan. 89 murid di belakang Lu Yi pucat, wajah mereka penuh ketakutan, dan mata mereka menunjukkan keputusasaan dan keengganan. Namun, apa yang dikatakan Han Yong selanjutnya membuat Tang Xinying, Shen Subing, dan tetua kelima marah, terutama Shen Subing hampir kabur. Uhuk-uhuk, Han Yong terbatuk ringan, pidatonya berubah, ekspresinya serius, dan dia berkata dengan keras dengan tatapan yang adil dan tegas. Diakon ini adalah kepala gerbang suci Danmai, dan diakon yang ditunjuk secara pribadi dari aula disiplin. Oleh karena itu, diakon ini harus benar-benar adil. Kepala baru saja mengatakan bahwa 89 murid di bawah 4 tetua tidak hanya masuk ke taman pengobatan meritorious, mereka juga memukuli orang, dan kemudian membunuh Song Hong dan 136 lainnya. Menanggapi ini, diakon tidak setuju. Pertama-tama, 89 orang memang memasuki lembah taman obat berjasa, tetapi mereka tidak melangkah ke taman obat, tetapi hanya tinggal di luar taman. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan terburu-buru. Karena itu tidak bisa dianggap terburu-buru, maka mereka tidak bersalah. Shen Subingji menggigit lidahnya dan memelototi Han Yong, Diakon Han, kamu benar-benar sombong, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah junior Lu Yi. Kamu adalah favoritisme dan perlindungan telanjang. Pada saat ini, Chen Suyue bergema, Han Yong, kamu benar-benar tidak tahu malu, orang-orang menonton langit, jangan takut dengan langit dan guntur. Tang Xinying berkata dengan dingin, Diakon Han, apa maksudmu? Apakah kamu memutarbalikkan fakta di depan semua orang dan mengandalkan wilayah abu-abu dari aturan? Mendengar ini, Han Yong melirik Shen Subing dan Chen Suyue dengan mengejek, lalu mengepalkan tangan dan membungkuk ke arah Tang Xinying. Kepala, Anda salah mengatakan ini kepada bawahan Anda. Maaf, Ketua, jika murid-murid saya di bawah para tetua gerbang abadi baru saja memasuki kebun obat di bawah yurisdiksi para tetua lainnya dan belajar tentang pengetahuan tentang budidaya eliksir orang lain, praktik ini tidak berlebihan, sebaliknya, itu sejalan dengan kepala urat nadi dan urat nadiku. Bukankah benar ajaran yang diajukan, belajar dari satu sama lain, belajar dari kekuatan orang lain, dan menutupi kekuranganmu sendiri. Apakah kamu pikir kamu memiliki wawasan yang sama dengan para tetua yang berjasa dan tetua kelima, dan apakah kamu akan menganggap permintaan nasihat semacam ini sebagai gangguan? Yah, bahkan jika kamu berpikir bahwa para murid di bawah 4 tetua ada di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi mereka belum mengambil langkah ke kebun obat, mereka tidak bisa dikatakan terburu-buru. Sebaliknya, para murid di bawah Sekte Penatua yang berjasa, tetapi sangat kesal dan ingin mengusir para murid di bawah Sekte Penatua keempat. Ini menyebabkan perselisihan. Tanpa menunggu kata-kata Han Yong, Shen Subing gemetar karena marah. Kamu tidak tahu malu. Kamu terbalik. Elder Meritorious, Anda mengatakan bahwa bawahan Anda membalikkan benar dan salah. Apakah Anda memiliki bukti untuk membuktikannya? Han Yong mengejek. Coba saya lihat, tidak masalah jika Anda mengelola murid Anda akan mulai mengejar orang sebelum orang lain mendekati kebun obat Anda. Dalam analisis terakhir, muridmu lah yang menyebabkan kerusuhan dan menyebabkan 136 kematian. Kamu, dulu adalah kepala sekte dalam Danmai. Bawahanmu berpikir bahwa kamu seharusnya menjadi kepala sekte dalam Danmai selama bertahun-tahun, dan kamu seharusnya melatih adik laki-lakimu. Tapi hasilnya, hehe, sungguh mengecewakan. Shen Subing memerah karena marah. Kamu, apakah kamu? Han Yong mencibir, lalu berkata lagi, oh tentu saja, setelah semua muridmu meninggal begitu banyak orang, bawahanmu memahami kesedihanmu, tetapi kamu tidak bisa memfitnah mereka. Dalam analisis terakhir, muridmu yang tidak pandai belajar seni, dan murid dari 4 sesepuh akan membunuh muridmu segera setelah kamu mengambil tindakan. Kamu, seorang tetua yang berjasa, tidak mampu dan tidak mampu mengolah kekuatan yang kuat, murid. Tanggung jawab Anda adalah yang terbesar. Petik 2. Tanya saja, Danmai abadiku menyerahkan murid-muridnya kepadamu, tetapi karena ketidakmampuanmu, kekuatan mereka rendah, dan akhirnya mereka mati segera setelah mereka ditembak secara acak.
Kamu harus merenungkannya. Mendengar ini, Sen Subing gemetar hebat, kemarahan menyerang hatinya, dan mengeluarkan seteguk darah. Dia tidak pernah menyangka Han Yong bisa berbicara dengan baik dengan satu mulut. Dia baru saja berubah hitam menjadi putih. Han Yong, itu sudah cukup. Tang Xinying memarahi dengan dingin, menatap Han Yong dengan dingin, kepala ini mengakui, dan tahu bahwa kamu bisa berdebat sesuai aturan. Tapi bagaimanapun juga, begitu banyak orang mati di bawah Meritorious yang lebih tua. Jangan beritahu kepala ini. Hasil dari penangananmu adalah bahwa semua kesalahan terletak pada Elder Meritorious dan murid-muridnya. Jika Anda bersikeras menangani masalah ini dengan cara ini, kepala ini tidak keberatan memotong dulu, membunuh Anda terlebih dahulu, dan kemudian memberitahu Anda kepala penguasa pintu suci Danmai, kelambanan Anda tidak tahu malu sesuai dengan wilayah abu-abu, aturan klan, dan debat cerdas. Melihat niat Tang Xinying untuk membunuhnya, Han Yong merasa yakin, bawahan hanya menjelaskan fakta. Mengapa kepala harus membunuh bawahan? Jika Anda tidak ingat, bawahan dapat mengingatkan Anda. Sejak bawahan itu menjabat, kepala pil portal suci telah mengatakan bahwa hanya orang tuanya yang dapat memutuskan hidup dan matiku. Siapapun yang berani membunuhku akan dibunuh. Kepala Tang, jika kamu ingin membunuhku, kamu sebaiknya mencobanya. Begitu dia mengatakan ini, Tang Xinying tersenyum marah. Yah, kamu menang, kepala ini benar-benar tidak bisa membunuhmu. Tang Xinying mengatakannya pada saat ini, tetapi pada kenyataannya, diam-diam bertekad untuk membunuhnya di masa depan. Kepala, jangan khawatir, ini bukan hasil dari penanganan bawahan. Han Yong mendengus dingin, dan kata-kata berikut bahkan lebih menjengkelkan. Karena 89 murid di bawah 4 tetua berpartisipasi dalam kerusuhan, keputusan akhir dari bawahan adalah bahwa 89 murid di bawah tetua yang berjasa akan menghadapi mereka, tentu saja, terlepas dari hidup atau mati. Setelah itu, Han Yongchao, Lu Yi, yang memegang kemenangan, mengepalkan tinjunya dan berkata, 4 tetua, bagaimana menurutmu? Oke, penatua ini setuju. Lu Yi berkata, memandang Sen Subing, dengan jujur berkata, penatua pedagang, bagaimanapun juga, muridku membunuh orangmu. Yah, untuk melampiaskan kebencianmu, kamu dapat secara acak memilih 89 dari lebih dari 3.800 muridmu untuk bertarung melawan murid-muridku. Jika muridmu bisa membunuh muridku, aku tidak punya keluhan, hanya berharap ini bisa menyelesaikan ketidakbahagiaan di antara kita. Sen Subing menjulurkan jari giok yang indah dan menunjuk Han Yong dan Lu Yi dengan marah. Kalian berdua bernyanyi dan bernyanyi satu sama lain dengan cara yang memalukan. Kalian tidak menindas siapapun di keluargaku. Malu sebagai pengkhianat. Hahaha. Lu Yi tertawa, wajahnya tiba-tiba dingin. Sen Subing, tetua ini tidak menindas siapapun di bawahmu, jadi bagaimana denganmu? Tepat ketika Sen Subing hendak membantah, tiba-tiba, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung mengguncang lembah peri. Lu Yi, jangan terlalu banyak menipu orang lain. Elder berjasa, murid harus bertarung. Murid itu akan membunuh semua anggotaku dan memusnahkan mereka semua. Bab 512, Pertempuran Berdarah di Lembah Peri. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka melihat ke belakang, tetapi mereka melihat bayangan putih, melesat melewati mereka, dan pada saat berikutnya, Tan Yun, yang telah berubah menjadi jubah putih, muncul di rumput di depan Mu Mengli dan Sue Xian, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tan Yun menyaksikan dada Mu Meng dan Sue Xian ditusuk oleh pedang, dan luka mengejutkan dan pedang di tubuhnya, hatinya terpelintir. Dalam kemarahannya, dia buru-buru melepaskan indera spiritualnya ke dalam tubuh wanita kedua. Setelah mengetahui bahwa wanita kedua tidak dalam bahaya hidup, dia diam-diam menghela nafas lega. Mayat Song Hong sangat mengerikan. Lengan kanan dan kaki kirinya dipotong, tubuhnya ditutupi dengan puluhan luka pedang, dan ada aliran darah yang mengejutkan di lehernya. Tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan bahwa setelah diperlakukan dengan kejam, Song Hong akhirnya digorok lehernya dan mati. 3 kaki jauhnya, Tan Yun berjalan sangat lambat, tetapi tubuhnya semakin gemetar. Tan Yun memikirkan saudara kandung Song Hong dengan dirinya sendiri sebelum kematiannya. Air mata tidak dapat menahannya, dan secara bertahap jatuh dari wajahnya yang mengerikan. Lagu kakak, tangisan keluar dari mulut Tan Yun. Tan Yun berlutut dengan berat di depan mayat Song Hong, membungkuk untuk memegang mayat Song Hong, menggelengkan kepalanya dengan keras. Air mata jatuh di mayat yang dingin,
Maaf, aku benar-benar minta maaf. Saya telah kembali dari Tanah Abadi selama setengah bulan, dan saya telah sibuk lagi, dan saya meminta Saudara Luo untuk memberitahu Anda bahwa saya akan mengunjungi Anda ketika saya selesai, tetapi saya tidak berharap bahwa saya tidak melakukannya, bahkan melihat sisi terakhirmu. Tan Yun mengangkat tubuh Song Hong yang lemas dan menyandarkannya di batang pohon. Dia menangis dan meraung ke langit, "Kakak Song, lihat roh surga, bagaimana aku bisa membalaskan dendammu?" Wow, sosok Luo Fan melintas, memeluk Tan Yun, dan berkata dengan panik, "Saudara Tan Xian, kamu tidak bisa impulsif. Di antara 89 dari mereka, ada 6 orang kuat di tingkat ke-9 pemurnian jiwa. Hou Ye juga memiliki kekuatan untuk melawan kesempurnaan agung alam pemurnian jiwa. Jangan impulsif. Saudara Luo, lepaskan aku." Mata Tan Yun ditutupi dengan mata merah, dan dia meraung, "Kakak Song sudah mati, Meng Mu dan Xian terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kebencian ini tidak dibagikan, aku akan membalas dendam. Saudara Tan Xian." Sebelum Luo Fan berbicara, dia diguncang oleh tubuh Tan Yun. Tan Yun baru saja melangkah dan dipeluk erat oleh Luo Fan lagi. "Tidak, aku tidak bisa hanya melihatmu mati." Tan Yun tiba-tiba menoleh dan menatap Luo Fan dengan mata haus darah, "Jika kamu memperlakukanku sebagai saudara, keluarlah dariku." Luo Fan menatap mata Tan Yun, sedikit menyeramkan, dan tidak bisa menahan diri untuk melepaskan tangannya. Pada saat ini, Tan Yun tidak punya pikiran lain, dia hanya ingin membalas dendam. Bunuh semua 89 orang. Meskipun dia tidak yakin untuk mengalahkan musuh, dia tidak pernah gentar. Tan Yun mengamati 89 orang di belakang Lu Yi dengan mata haus darah, menggertakkan giginya dan berkata, "Saya tidak akan bertanya siapa yang membunuh Song Hong, atau siapa yang menyakiti Meng Ya dan Xian, karena saya. Itu akan membuat Anda semua tidak bahagia. Pergi dari sini dan mati." Mendengar itu, 32 orang di tingkat ke-7 pemurnian jiwa, 51 orang di tingkat ke-8, dan 6 murid dari tingkat ke-9, memandang Tan Yun seperti orang bodoh. Dipimpin oleh Hou Ye yang tampan dan luar biasa, melihat kembali ke 88 orang, dia mengejek, "Ayo pergi, karena Tan Yun akan bertarung, maka jika kita tidak bertarung, bukankah kita akan ditertawakan?" Segera, Lord Hou memimpin kerumunan dan menghilang dalam sekejap, muncul 100 meter dari Tan Yun. "Kakak Tan Xian, jika kamu bersikeras untuk bertarung, datang untuk menemanimu sebagai saudaramu." Luo Fan berubah menjadi bayangan dan muncul di sebelah Tan Yun setelah dia selesai. "Kakak Tan, bahkan jika kamu mengorbankan hidupmu, kami akan menemanimu sampai akhir." Pada saat ini, di antara lebih dari 3.800 murid di bawah Sekte Sen Subing, 80 murid dari alam pemurnian jiwa tingkat pertama keluar dari kematian seolah-olah mereka berada di rumah sendiri. Mereka semua adalah murid yang Tan Yun bantu ketika dia mencoba di Tanah Abadi. Di sisi lain, murid-murid lain di bawah sekolah Sen Subing merasa bahwa Tan Yun dan yang lainnya berani, tetapi tidak satupun dari mereka yang maju. Bukannya mereka tidak berani, mereka juga tidak mau membunuh musuh dengan Tan Yun, tapi mereka tahu bahwa hanya dengan orang lain Hou Ye, kamu bisa bunuh diri dan semua murid sekolah Sen Subing. Mereka benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menemani Tan Yun sampai mati bersama. Pada saat ini, Sen Subing Liying melintas dan muncul di depan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan sedih dan setuju, "Aku tahu kamu sedih, tapi ini bukan waktunya untuk marah. Penatua berjasa, hati murid ditentukan, dan dia harus bertarung." Tan Yun hampir meraung, "Aku memerintahkanmu untuk tidak bertarung. Kembalikan aku." Sen Subing diteriakkan oleh Tan Yun, dan dia juga membuat api yang nyata. Itu yang lebih tua. Para murid di belakang Tan Yun gemetar dan berubah menjadi bayangan. Setelah kembali ke kerumunan murid, mereka menemukan bahwa Tan Yun dan Luo Fan masih berdiri di sana. "Apakah kalian berdua akan memberontak?" Sen Subing yang hanya marah melihat ketidaktaatan Tan Yun dan Luo Fan. Dia menjadi lebih sedih dan marah, "Dapatkan aku kembali." Luo Fan menarik napas dalam-dalam, meraih Tan Yun dan ingin pergi. Namun, dia menemukan bahwa Tan Yun masih seperti gunung, dan dia tidak bisa menariknya. "Kakak Luo, pergi, jangan ganggu aku lagi." Tan Yun meraih lengan kanan Luo Fan dengan backhandnya, melemparkannya 100 kaki jauhnya, dan melompat ke kerumunan murid. "Saudara Tan Xian, jangan bodoh." Luo Fan cemas, dan ingin bergegas lagi,
tetapi diseret oleh murid lain. Kakak Luo, jangan mengulanginya lagi. Penatua Meritorious sudah sangat marah. Aku akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya, kembalikan aku. Sen Subing dengan marah memarahi Tan Yun. Elder berjasa, mereka membunuh saudaraku dan melukai mimpiku. Kebencian ini harus berakhir hari ini. Wajah Tan Yun penuh dengan memar, dan dia memotong garis itu. Kamu, Sen Subing tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan tidak pernah menembak Tan Yun, dia sangat kecewa, yah, kamu mencari kematian sendiri, tidak heran siapa. Setelah itu, Sen Subing berbalik dan pergi. Pada saat ini, semua orang di tempat kejadian percaya bahwa Tan Yun pasti akan mati. Hahaha, tulang belakang, tapi tulang belakang tidak bisa dijadikan kekuatan. Hou Ye melirik Tan Yun yang berjarak 100 meter dengan jijik, dan segera melihat kembali kedua murid dari alam pemurnian. Jiwa tingkat ketujuh, pergi dan bunuh semut ini di alam tingkat ketiga. Ya, saudara Hou, Tan Yun, pergi ke neraka. Kedua murid itu melangkah keluar dari kerumunan, menyapu tinggi, satu keluar dari telapak tangan, yang lain keluar dari kotak, dan dengan kekosongan gemetar, mereka menukik ke arah Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun memutar cakarnya dengan kedua tangan, dan langsung menjentikkan rendah ke langit, dan sosoknya berkedip dari sisi ke sisi, dan salah satu dari mereka mencubit kedua lehernya. Mati. Tan Yun berhenti di udara, lengannya melingkar dalam kekuatan spiritual, mengguncang mereka berdua, menyebabkan mereka menabrak kehampaan. Tidak membantu. Ledakan. Dengan suara tumpul dan keras, kedua tubuh itu hancur berantakan setelah benturan keras. Organ internal disertai dengan patah tulang dan darah tumpah ke tanah. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangannya dan melemparkan kedua kepalanya ke tanah, dan Gululu berguling di depan Hou Ye dan yang lainnya. Adegan ini mengejutkan semua tetua Tang Xinying, Sen Subing, Lu Yi, dan bahkan para murid. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan begitu kuat. Berikan padaku, jangan melawannya dengan tangan kosong, gunakan senjata untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Hou Ye memberi perintah, dan tiba-tiba, kecuali 5 murid lainnya dari alam pemurnian jiwa lapisan ke-9, yang meremehkan berurusan dengan Tan Yun, 81 murid lainnya dipersenjatai dengan senjata, dan beberapa tersapu ke dalam kehampaan untuk membunuh Tan Yun, beberapa berada di tanah. Dengan cahaya pedang, dan bayangan tombak di atasnya, mereka mengepung Tan Yun dengan ganas. Bab 513, Pertempuran Berdarah di Lembah Peri. Hai. Dalam sekejap, serangkaian cahaya pedang yang cemerlang dan cahaya pedang dari berbagai atribut menyelimuti ruang 300 meter persegi Tan Yun, menelan Tan Yun. Kekosongan penuh dengan celah spasial yang saling terkait, seolah-olah kekosongan ini telah dihancurkan sepenuhnya. Mengusir, bayangan tombak besar yang berantakan dan berkobar, dengan kekuatan untuk menembus kehampaan, menembak dengan keras ke arah Tan Yun yang berada di bawah bayang-bayang pedang dan pedang ringan. 81 orang berusaha keras untuk membunuh Tan Yun menjadi sampah. Oh, Tang Xinying menghela nafas, percaya bahwa Tan Yun tidak akan pernah hidup. Sen Subing menyaksikan adegan di mana Tan Yun pasti akan mati, kemarahannya segera menghilang, dan dia membenci dirinya sendiri karena tidak membawa Tan Yun pergi secara paksa. Di sisi lain, kecuali 5 tetua, Lu Yi dan tetua lainnya mengejek. Menurut pendapat mereka, Tan Yun terlalu ceroboh, dengan alam pemurnian jiwa 3, dan dia terang-terangan ingin membunuh 89 lawan sendirian. Sebagian besar murid di bawah pintu Sen Subing menoleh dan tidak tahan melihat situasi tragis tubuh Tan Yun yang hancur. Ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun akan mati, adegan selanjutnya sangat mengejutkan hati semua orang. Mengaum, raungan seperti binatang tiba-tiba bergema dalam cahaya pedang yang merobek kekosongan. Tapi melihat seluruh tubuh Tan Yun berputar-putar, seperti sosok emas yang menang, setelah melakukan langkah suci, bayangan seperti hantu bergerak melalui serangan kuat dengan kecepatan tinggi, muncul di atas kepala 81 orang, sekelompok sinar keemasan, muncul dari alis, di tangannya, dia berubah menjadi pedang agung emas Jinni. Rambut Tan Yun beterbangan, dan dia menghilang dalam sekejap setelah menggunakan langkah ilahi Hongmeng. Detik berikutnya, dia muncul di kehampaan di bawah 200 meter, dan dia menebas kepala seorang murid 8 kali lipat di alam pemurnian jiwa. Pompa. Setelah tubuh tanpa kepala dibelah lagi oleh Tan Yun dari tengah, Tan Yun berubah menjadi bayangan emas,
sering berkedip di ketinggian rendah, memenggal kepala murid setiap kali melintas. Pukul, pukul. Ini adalah pembantaian total. Setelah semua orang menangkap gerakan Tan Yun dan memegang pedangnya untuk memblokir serangan Tan Yun, pedang terbang di tangannya dengan mudah dipotong oleh pedang suci Tan Yun Jinni. Kemudian, Jenderal Pedang Ilahi Hongmeng seorang murid yang putus asa dibantai. Dalam sekejap mata, 53 murid dalam kehampaan dibantai sampai mati oleh Tan Yun, dan darah yang disemprotkan dari mayat tanpa kepala dan tidak lengkap jatuh ke tanah seperti meteorit berdarah. Wow, darah menghujani 10 murid di tanah. Ketika mereka ketakutan, Tan Yun, yang berlumuran darah musuh, menukik dengan keras, "Bang!" Kepala dicap, membunuh. Sosok Tan Yun melintas dan muncul kembali 300 meter jauhnya. Sambil meledakkan dada muridnya dengan pukulan, dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang suci Jinni melesat dari tenggorokan muridnya sejauh 30 meter. Melewati. Hampir pada saat yang sama, Tan Yun, berlumuran darah, dengan mata galak, muncul 200 meter lagi, dan tangan kanannya menghancurkan pintu wajah seorang murid. Dari saat 81 orang menembak Tan Yun hingga saat ini, setelah hanya 2 napas, Tan Yun telah membunuh 75 orang berdarah. Pada saat ini, di mana kesombongan 6 murid yang tersisa. Sudah ketakutan setengah mati, dia berbalik dan melarikan diri ke 6 murid Hou Ye yang berjarak 500 kaki. "Kakak Hou, tolong. Kakak Wang, selamatkan aku." Petik 2. Dalam kepanikan 6 orang yang meminta bantuan, sosok Tan Yun melintas dan muncul 400 meter jauhnya. Tinju kanannya membawa aliran darah melalui punggung murid, dan setelah mematahkan tulang rusuknya, itu menonjol dari dadanya. Murid itu ada di tempat mati, tubuh masih tergantung di lengan kanan Tan Yun. Swiss plop. Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan mayat di lengannya meledak seperti bola meriam di depan 6 orang yang baru saja dibebaskan dari keterkejutan. Memanggil. Saat Tan Yun mengayunkan pedang suci Jinni ke tangan kanannya, Hou Ye meraung dengan marah, "Tan Yun, kamu membunuhku begitu banyak junior, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Saudara muda Wang, kalian berlima akan ikut denganku." Begitu suara itu jatuh, dalam kekosongan di atas kepala Hou Ye, 9 hantu jiwa janin binatang muncul, dan setiap hantu tampak persis seperti Hou Ye. Segera, 9 raungan binatang yang memekakkan telinga datang dari hantu. Jelas itu adalah kualifikasi terbaik dari atribut binatang. Ketika hantu dari 9 jiwa janin binatang menghilang, aura Hou Ye meroket, memancarkan aura yang sebanding dengan kesempurnaan agung alam pemurnian jiwa. Kekuatannya meroket 9 kali lipat di bawah peningkatan 9 jiwa janin binatang. Tombak itu bertarung ke segala arah, tetapi tidak akan segera pecah. Cahaya perak cincin Hou Ye Qiankun bersinar, dan tombak berwarna putih keperakan Fang Tian keluar dari udara dari tangan kanannya. Dia melambaikan tangan kanannya satu demi satu. Tiba-tiba, tombak yang dicat Fang Tian sepanjang 100 meter muncul di atas kepala Tan Yun. Di atas langit, berdengung. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun muncul ke segala arah, ada 7 hantu tombak yang dilukis oleh Fang Tian. 8 bayangan tombak, dengan celah yang retak, sangat luas dan secepat kilat, dan melesat ke arah Tan Yun. Kecepatan cepat, Tan Yun buru-buru menghindari langkah sihir Hongmengnya, tetapi tepat setelah menghindari bayangan lukisan tombak Fang Tian, hantu lain meledak dari atas kepalanya. Pompa, Tan Yun menuju ke samping, tidak bisa mengelak, dan palung darah dengan tulang yang dalam ditarik di seluruh lengan kanan, dan darah mengalir seperti tembakan. Dan 8 hantu tombak yang dilukis oleh Fang Tian sepertinya tidak ada habisnya, masih menembak ke arah Tan Yun yang menghindar dengan putus asa. Membunuh. Pada saat ini, 5 murid 9 kali lipat lainnya dari alam pemurnian jiwa, 4 dari mereka memegang pedang, dan 1 mengendalikan sebotol putih seperti salju, memancarkan dinginnya dunia yang membeku, membunuh Tan Yun dengan kejam. Pompa engah-engah. Pada saat ini, saat Tan Yun menghindar dengan tergesa-gesa, 8 bayangan tombak meninggalkan beberapa luka mengejutkan di kaki, lengan, dan dadanya. Dalam luka gemericik, tulang terlihat jelas. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Tan Yun memegang pedang Dewa Jinni, matanya yang berbintang mengamuk, dan semangat juangnya tinggi. Dalam pikirannya, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, dan 11 atribut senjata harta karun yang luar biasa pedang terbang,
memancar keluar dari cincin surga dan bumi, ditangguhkan dalam sekejap, 4-500 kaki, setiap pedang terbang meledak tirai cahaya flamboyan ratusan meter, membentuk susunan kacau dengan radius 500 meter, menutupi 6 Houye. Sekarang ketika Tan Yun melangkah ke tingkat ketiga pemurnian jiwa, formasi pedang ilahi Hong Mengtu telah berubah dari radius 300 meter menjadi radius 500 meter, dan ruang kacau di dalam formasi telah meroket hingga 11 kali, mencapai radius 5.500. Suami. Selain itu, saat ia memasuki ranah pemurnian jiwa, tidak perlu lagi melepaskan kekuatan nenek dari mata jiwa janin nenek di kolam spiritual, dan formasi pedang dapat diatur dalam sekejap. Ini adalah formasi pedang apa? Tang Xinying dan semua tetua tidak bisa tidak bertanya-tanya, mereka tidak bisa melihat pemandangan di dalam formasi pedang. Sen Subing melihat formasi pedang, mengepalkan tinjunya erat-erat, giginya menggigit bibir merahnya, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Bab 514 Pertempuran Darah di Bawah Lembah Peri. Luo Fan, Nangong Ruksue, dan lebih dari 3.800 murid di bawah gerbang Sen Subing, menatap formasi pedang dengan cemas, berdoa untuk Tan Yun. Tang Xinying menyaksikan formasi pedang dengan gugup dan cemas. Dalam hatinya, meskipun dia ditolak oleh Tan Yun karena dia memiliki master ketika dia ingin menerima Tan Yun sebagai murid, dia masih menyukai Tan Yun di dalam hatinya. Di sisi lain, wajah keempat tetua Luyi suram dan mengerikan, dan bola kemarahan mengamuk di dadanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan sangat menakutkan. Pada saat ini, 5 murid yang baru saja selamat dari pembunuhan Tan Yun berhenti gemetar di luar formasi pedang, terengah-engah dengan mulut besar. Kelima orang itu memandangi mayat-mayat di seluruh lantai, ekspresi mereka datar, mengerikan. Tan Yun mengerikan. Pada saat ini, di Hong Mengtu Divine Sword Array, 6 orang, Hou Ye, Wang Ji, Chang Zijian, Cheng Gu, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, berada di ruang kacau, menatap Tan Yun yang berdiri di langit. 5 junior, pertempuran ini benar-benar memberi Tan Yun kemampuan untuk terbang melintasi langit, itu tidak mudah. Hou Ye menyipitkan matanya dan mengingatkan. Kamu tidak bisa meremehkan musuh, semua menggunakan kekuatan terkuat dan pertarungan cepat. Jika tidak, setelah waktu yang lama, bahkan jika kita membunuhnya, jika tersebar bahwa 6 dari kita akan membunuhnya, itu akan memakan waktu lama, bagaimana kita bisa berdiri di gerbang peri di masa depan. Kakak senior Hou berkata, sangat banyak. Gema dari 5 orang segera terputus oleh raungan tajam, waktu mengalir. Berdengung. Di langit kekacauan, kekuatan waktu bergulir, menyatu menjadi semburan waktu dan ruang dengan diameter 3.000 meter, dengan ruang yang bergetar, seperti air terjun transparan, jatuh dari langit, dan langsung membombardir 6 orang. Kekuatan waktu telah meningkat 11 kali kekuatannya berdasarkan ranah Tan Yun, dan dengan berkah dari 11 pedang terbang harta karun teratas, kekuatannya telah meningkat 18 kali lipat. Ah! Tan Yun, mengapa kekuatan waktumu lebih dari 10 kali lipat dari pembudidaya 3 tingkat dari alam pemurnian jiwa? Wajah dan kulit tubuh Cheng Gu ditutupi dengan garis-garis darah seperti jaring laba-laba dalam semburan waktu. Begitu dia memadatkan tubuh tirai cahaya kekuatan spiritual, tirai cahaya meledak. Ah! Kenapa waktumu begitu kuat? Di tengah jeritan orang-orang kejam, Wang Ji, Chang Zijian, Cheng Gu, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, mereka berlima hancur dan berubah menjadi potongan-potongan daging, sama seperti mereka jatuh dari tubuh mereka berubah menjadi ketiadaan di bawah arus waktu. Kelima orang itu mengerikan, karena mereka hanyalah orang-orang biasa-biasa saja di antara 9 murid lapisan alam pemurnian jiwa, sehingga mereka tidak dapat bersaing tanpa cedera, kekuatan pemusnahan aliran waktu. Di sisi lain, Hou Ye, yang memiliki kekuatan tantangan lompatan, hanya sedikit darah yang muncul di sekujur tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada 5 lainnya. Tapi dia masih ketakutan, 5 junior, bunuh dia segera. Membunuh. Membunuh. Pisau angin mengembun. Wang Ji, yang memiliki atribut angin tingkat tinggi, mengerang, dan tiba-tiba, pusaran angin bila angin setinggi lebih dari 100 meter berputar di sekelilingnya. Berdiri di puncak pusaran bila angin, dia naik ke udara melawan arus waktu, bergegas keluar dari arus waktu, dan mengayunkan pedangnya ke arah Tan Yun. Setiap kali dia mengayunkan pedang, ada cahaya pedang kekuatan angin 200 zang dengan deru angin, menebas dengan keras ke arah Tan Yun. Di mana Jian Mang lewat,
ruang itu dengan cepat runtuh. Api mengerikan berkumpul di pedang, dan 1000 pedang dikirim untuk menghancurkan langit. Atribut api Chenggu meraung dan bergetar dalam kehampaan yang kacau, dan segera, api raksasa setinggi ratusan meter berguling dari tubuhnya. Dia menginjak pedang terbang dan bergegas keluar dari arus waktu, dan tangan kanannya, pedang terbang berharga atribut api, menari dalam kehampaan, pedang kekuatan api sepanjang 100 meter, yang muncul di atas kepalanya, seperti hutan pedang api yang besar, tergantung di langit. Membunuh. Chenggu dengan ganas, ribuan pedang dikeluarkan, dan mereka menebas Tan Yun, menyebabkan serangkaian retakan ruang gelap gulita muncul di kehampaan yang kacau, dan situasinya sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Chang Zijian, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, yang memiliki kualifikasi atribut guntur, dan Yue Bukun, yang memiliki kualifikasi atribut air, menginjak pedang terbang keluar dari arus waktu dengan luka, dan membunuh Tan Yun. Setelah Hou Ye bergegas keluar dari arus waktu, dia berdiri dengan kakinya di atas pedang terbang, memegang tombak yang dicat Fang Tian, seperti mangsa berburu elang, menatap Tan Yun. Jika Tan Yun lolos dalam serangan Wang Ji, Chang Zijian, Chenggu, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, dia akan memberikan pukulan fatal. Gelombang ruang. Tatapan Tan Yun sangat tajam, dan kekuatan spiritual emasnya melingkar di sekelilingnya seperti ular piton emas. Tiba-tiba, di belakangnya, suara gelombang pasang datang dari kedalaman kehampaan yang kacau. Detik berikutnya, gelombang besar yang dibentuk oleh kekuatan ruang melonjak dari kedalaman kekacauan. Setelah langsung menelan Tan Yun, sekali lagi menelan semua kekuatan angin dan api dari depan. Pada saat yang sama, itu juga membanjiri Wang Ji, Chenggu, Chang Zijian, Peng Wanchuan, Yue Bukun. 5 orang. Segera, lusinan sinar pedang tenaga angin sepanjang 200 kaki milik Wang Ji menyusut dengan cepat dalam gelombang ruang, tetapi kecepatan di mana sinar pedang menebas ke arah Tan Yun tidak terpengaruh. Ketika lusinan sinar pedang 200 zang dari tenaga angin menyusut menjadi 3 zang, mereka mencekik ke arah Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun naik ke udara. Meskipun dia lolos dari nasib buruk dicekik sampai mati, kakinya dipotong-potong, memperlihatkan tulangnya. Pada saat ini, ribuan pedang api yang berasal dari Tan Yun dari dinasti Chenggu menebas, tetapi di bawah belenggu dan kehancuran gelombang ruang, mereka hancur berantakan dan pecah ke udara. Dan nyala api di sekujur tubuhnya juga padam dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menginjak tubuh Fei Jian seolah-olah dia berada di rawa, dan kecepatan gerakannya 3 kali lebih lambat. Jelas kekuatannya tidak sebagus Wang Ji. Pergi ke neraka. Tan Yun, yang kakinya berlumuran darah, menunjukkan langkah suci Hongmeng, dan dalam sekejap mata, dia muncul di sisi kiri Chenggu, yang menginjak pedang terbang. Dengan putaran pergelangan tangannya, cahaya pedang menyelimuti Chenggu. Pompa engah-engah. Dengan percikan darah dan daging dan darah beterbangan, Chenggu berteriak memilukan, 5 senior, tolong. Pompa. Panggilan bantuan terputus tiba-tiba, tetapi Tan Yun memegang pedang dari atas kepala Chenggu, tubuhnya terbagi menjadi 2, organ dalam dan 2 mayat jatuh ke udara dari pedang terbang. Desir-desir. Tan Yun memegang pedang suci Jin Ni, dan sosoknya berkedip, dan muncul di depan Wang Ji. Tiba-tiba, sekelompok lampu pedang kekuatan emas mekar dari pedang suci Jin Ni dan menebas ke arah Wang Ji. Pompa. Pada saat ini, Wang Ji, yang menginjak pusaran bila angin, ingin menghindar, tetapi ngeri saat mengetahui bahwa dia bergerak dengan kecepatan 2 kali lipat. Apa? Dia menginjak angin puyuh dan mundur, luka yang dalam terpotong di perut bagian bawahnya di tengah ratapan, darah disemprotkan, dan organ dalam dicurahkan. Pukul, pukul. Wajah Tan Yun garang, matanya menunjukkan cahaya yang ganas, dia mendekati Wang Ji dan mengayunkan 2 pedang berturut-turut. Pedang pertama menebas kaki Wang Ji, dan pedang kedua menembus dahi dan tengkoraknya dengan percikan darah, dan menusuk dari belakang kepalanya. Wang Ji segera mati, dan tubuhnya dihancurkan oleh gelombang ruang dan berubah menjadi darah dan tulang busuk. Bab 514 Pertempuran Darah di Bawah Lembah Peri. Luo Fan, Namong Ruksue, dan lebih dari 3.800 murid di bawah gerbang Sen Subing, menatap formasi pedang dengan cemas, berdoa untuk Tan Yun. Tang Xinying menyaksikan formasi pedang dengan gugup dan cemas. Dalam hatinya, meskipun dia ditolak oleh Tan Yun karena dia memiliki master ketika dia ingin menerima Tan Yun sebagai murid, dia masih menyukai Tan Yun di dalam hatinya. Di sisi lain,
Wajah keempat tetua Lu Yi suram dan mengerikan, dan bola kemarahan mengamuk di dadanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan sangat menakutkan. Pada saat ini, 5 murid yang baru saja selamat dari pembunuhan Tan Yun berhenti gemetar di luar formasi pedang, terengah-engah dengan mulut besar. Kelima orang itu memandangi mayat-mayat di seluruh lantai, ekspresi mereka datar, mengerikan. Tan Yun mengerikan. Pada saat ini, di Hongmeng Tu Divine Sword Array, 6 orang, Hou Ye, Wang Ji, Chang Zijian, Cheng Gu, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, berada di ruang kacau, menatap Tan Yun yang berdiri di langit. 5 junior, pertempuran ini benar-benar memberi Tan Yun kemampuan untuk terbang melintasi langit, itu tidak mudah. Hou Ye menyipitkan matanya dan mengingatkan. Kamu tidak bisa meremehkan musuh, semua menggunakan kekuatan terkuat dan pertarungan cepat. Jika tidak, setelah waktu yang lama, bahkan jika kita membunuhnya, jika tersebar bahwa 6 dari kita akan membunuhnya, itu akan memakan waktu lama, bagaimana kita bisa berdiri di gerbang peri di masa depan. Kakak senior Hou berkata sangat banyak. Gema dari 5 orang segera terputus oleh raungan tajam, waktu mengalir. Berdengung. Di langit kekacauan, kekuatan waktu bergulir, menyatu menjadi semburan waktu dan ruang dengan diameter 3000 meter, dengan ruang yang bergetar, seperti air terjun transparan, jatuh dari langit, dan langsung membombardir 6 orang. Kekuatan waktu telah meningkat 11 kali kekuatannya berdasarkan ranah Tan Yun, dan dengan berkah dari 11 pedang terbang harta karun teratas, kekuatannya telah meningkat 18 kali lipat. Ah! Tan Yun, mengapa kekuatan waktumu lebih dari 10 kali lipat dari pembudidaya 3 tingkat dari alam pemurnian jiwa? Wajah dan kulit tubuh Cheng Gu ditutupi dengan garis-garis darah seperti jaring laba-laba dalam semburan waktu. Begitu dia memadatkan tubuh tirai cahaya kekuatan spiritual, tirai cahaya meledak. Ah, kenapa waktumu begitu kuat? Di tengah jeritan orang-orang kejam, Wang Ji, Chang Zijian, Cheng Gu, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, mereka berlima hancur dan berubah menjadi potongan-potongan daging, sama seperti mereka jatuh dari tubuh mereka berubah menjadi ketiadaan di bawah arus waktu. Kelima orang itu mengerikan, karena mereka hanyalah orang-orang biasa-biasa saja di antara 9 murid lapisan alam pemurnian jiwa, sehingga mereka tidak dapat bersaing tanpa cedera, kekuatan pemusnahan aliran waktu. Di sisi lain, Hou Ye, yang memiliki kekuatan tantangan lompatan, hanya sedikit darah yang muncul di sekujur tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada 5 lainnya. Tapi dia masih ketakutan, 5 junior, bunuh dia segera. Membunuh. Membunuh. Pisau angin mengembun. Wang Ji, yang memiliki atribut angin tingkat tinggi, mengerang, dan tiba-tiba, pusaran angin bila angin setinggi lebih dari 100 meter berputar di sekelilingnya. Berdiri di puncak pusaran bila angin, dia naik ke udara melawan arus waktu, bergegas keluar dari arus waktu, dan mengayunkan pedangnya ke arah Tan Yun. Setiap kali dia mengayunkan pedang, ada cahaya pedang kekuatan angin 200 zang dengan deru angin, menebas dengan keras ke arah Tan Yun. Di mana Jian Mang lewat, ruang itu dengan cepat runtuh. Api mengerikan berkumpul di pedang, dan 1000 pedang dikirim untuk menghancurkan langit. Atribut api Cheng Gu meraung dan bergetar dalam kehampaan yang kacau, dan segera, api raksasa setinggi ratusan meter berguling dari tubuhnya. Dia menginjak pedang terbang dan bergegas keluar dari arus waktu, dan tangan kanannya, pedang terbang berharga atribut api, menari dalam kehampaan, pedang kekuatan api sepanjang 100 meter, yang muncul di atas kepalanya, seperti hutan pedang api yang besar, tergantung di langit. Membunuh. Cheng Gu dengan ganas, ribuan pedang dikeluarkan, dan mereka menebas Tan Yun, menyebabkan serangkaian retakan ruang gelap gulita muncul di kehampaan yang kacau, dan situasinya sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Chang Zijian, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, yang memiliki kualifikasi atribut guntur, dan Yue Bukun, yang memiliki kualifikasi atribut air, menginjak pedang terbang keluar dari arus waktu dengan luka, dan membunuh Tan Yun. Setelah Hou Ye bergegas keluar dari arus waktu, dia berdiri dengan kakinya di atas pedang terbang, memegang tombak yang dicat Fang Tian, seperti mangsa berburu elang, menatap Tan Yun. Jika Tan Yun lolos dalam serangan Wang Ji, Chang Zijian, Cheng Gu, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, dia akan memberikan pukulan fatal. Gelombang ruang. Tatapan Tan Yun sangat tajam,
dan kekuatan spiritual emasnya melingkar di sekelilingnya seperti ular piton emas. Tiba-tiba, di belakangnya, suara gelombang pasang datang dari kedalaman kehampaan yang kacau. Detik berikutnya, gelombang besar yang dibentuk oleh kekuatan ruang melonjak dari kedalaman kekacauan. Setelah langsung menelan Tan Yun, sekali lagi menelan semua kekuatan angin dan api dari depan. Pada saat yang sama, itu juga membanjiri Wang Ji, Cheng Gu, Chang Zijian, Peng Wanchuan, Yue Bukun. 5 orang. Segera, lusinan sinar pedang tenaga angin sepanjang 200 kaki milik Wang Ji menyusut dengan cepat dalam gelombang ruang, tetapi kecepatan di mana sinar pedang menebas ke arah Tan Yun tidak terpengaruh. Ketika lusinan sinar pedang 200 zang dari tenaga angin menyusut menjadi 3 zang, mereka mencekik ke arah Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun naik ke udara. Meskipun dia lolos dari nasib buruk dicekik sampai mati, kakinya dipotong-potong, memperlihatkan tulangnya. Pada saat ini, ribuan pedang api yang berasal dari Tan Yun dari dinasti Cheng Gu menebas, tetapi di bawah belenggu dan kehancuran gelombang ruang, mereka hancur berantakan dan pecah ke udara. Dan nyala api di sekujur tubuhnya juga padam dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menginjak tubuh Fei Jian seolah-olah dia berada di rawa, dan kecepatan gerakannya 3 kali lebih lambat. Jelas kekuatannya tidak sebagus Wang Ji. Pergi ke neraka. Tan Yun, yang kakinya berlumuran darah, menunjukkan langkah suci Hongmeng, dan dalam sekejap mata, dia muncul di sisi kiri Cheng Gu, yang menginjak pedang terbang. Dengan putaran pergelangan tangannya, cahaya pedang menyelimuti Cheng Gu. Pompa engah-engah. Dengan percikan darah dan daging dan darah beterbangan, Cheng Gu berteriak memilukan, 5 senior, tolong. Pompa. Panggilan bantuan terputus tiba-tiba, tetapi Tan Yun memegang pedang dari atas kepala Cheng Gu, tubuhnya terbagi menjadi 2, organ dalam dan 2 mayat jatuh ke udara dari pedang terbang. Desir-desir. Tan Yun memegang pedang suci Jin Ni, dan sosoknya berkedip, dan muncul di depan Wang Ji. Tiba-tiba, sekelompok lampu pedang kekuatan emas mekar dari pedang suci Jin Ni dan menebas ke arah Wang Ji. Pompa. Pada saat ini, Wang Ji, yang menginjak pusaran bila angin, ingin menghindar, tetapi ngeri saat mengetahui bahwa dia bergerak dengan kecepatan 2 kali lipat. Apa? Dia menginjak angin puyuh dan mundur, luka yang dalam terpotong di perut bagian bawahnya di tengah ratapan, darah disemprotkan, dan organ dalam dicurahkan. Pukul, pukul. Wajah Tan Yun garang, matanya menunjukkan cahaya yang ganas, dia mendekati Wang Ji dan mengayunkan 2 pedang berturut-turut. Pedang pertama menebas kaki Wang Ji, dan pedang kedua menembus dahi dan tengkoraknya dengan percikan darah, dan menusuk dari belakang kepalanya. Wang Ji segera mati, dan tubuhnya dihancurkan oleh gelombang ruang dan berubah menjadi darah dan tulang busuk. Pertarungan tragis bab 516. Ah! Mataku! Retakan! Tidak! Tanganku! Boom! Boom! Setelah Tan Yun menancapkan mata Yue Bukun, memutar lengannya, dan menendang kaki Yue Bukun dengan kaki yang kasar. Saudara Ho, selamatkan aku, selamatkan aku. Yue Bukun diangkat oleh Tan Yun seperti anak ayam, darahnya menggelegak rongga matanya, terutama lumpuh. Teriakannya yang menusuk hati, menjelaskan ketakutan menghadapi kematian. Tan Yun, kamu penjahat tercela. Hou Ye meraung dengan tersipu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Tan Yun hanya berpura-pura terjebak oleh gunung es. Tan Yun mengabaikan Hou Ye, dia memikirkan kematian Song Hong, tinju kanannya mencicit, dan dia menghancurkan kepala Yue Bukun. Tan Yun, aku tidak akan membunuhmu hari ini, dan aku bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Hou Ye memegang tombak yang dicat Fang Tian dan menginjak pedang terbang, melayang ke langit menuju Tan Yun di gunung es. Kalimat berikutnya membuat Tan Yun benar-benar marah, mengamuk setiap saraf di tubuhnya. Tan Yun, kukatakan padamu, aku memotong tenggorokan Song Hong dengan pedang seperti membunuh seekor anjing, dan aku melukai wanitamu dengan serius. Jika kepala Tang tiba tepat waktu, aku akan membunuh Mu Meng dan saudara iparmu. Petik 2. Tapi tidak apa-apa, tunggu aku membunuhmu dulu, lalu cari kesempatan, dan cicipi tubuhmu Mengki, oh ya, kakak iparmu terlihat bagus, dan aku akan memperlakukan mereka dengan baik untukmu. Setelah saya bermain cukup, saya akan membunuh mereka lagi. Mendengar itu, Tan Yun memancar dengan kekuatan spiritual, dan tubuhnya menghancurkan gunung es. Memegang pedang ajaib Jin Ni, dia menukik ke bawah seperti Huasan, dan memotong kepalanya ke arah Hou Ye. Di bawah 9 jiwa janin binatang,
Hou Ye, yang kekuatannya meningkat 9 kali lipat, melambaikan tangan kanannya dengan seluruh kekuatannya, dan Fang Tian menarik tombaknya ke arah Tan Yun. Kapan? Dengan bunga api beterbangan di mana-mana, Fang Tian mengecat tombak setelah menghunus pedang Jin Ni yang telah ditebas. Kekuatan besar ditransmisikan dari pedang ke lengan kanan Tan Yun, mengangkat Tan Yun sejauh ratusan kaki. Cantus Tan Yun benar-benar terbelah, dan ketika dia memotong ke arah Hou Ye lagi, dia tiba-tiba melakukan langkah suci Hong Meng, muncul di tanah di bawah 1000 meter, memegang pedang, duduk bersila, dan memukul kepala Chang Zijian. Saudara Hou, selamatkan aku. Pompa, Chang Zijian tidak bisa menghindarinya. Setelah pedang panjang itu membuat tanda darah di wajah kanannya secara vertikal, pedang itu membawa darah dari klavikula kanannya dan menusuk dalam-dalam ke dadanya. Saudara muda Chang, menunggu malam dalam kehampaan, tiba-tiba dia sadar bahwa Tan Yun bingung sendiri dan mengambil kesempatan untuk menyerang Chang Zijian. Hou Ye dan Chang Zijian sudah seperti saudara. Sekarang dia melihat bahwa Chang Zijian galak, matanya merah, tangan kirinya menarik ratusan jejak misterius dari dadanya, matanya sedih, dan dia mengaum, 9 naga pengetahuan. Begitu suara itu jatuh, tiba-tiba, di dalam tombak lukisan Fang Tian dengan atribut binatang di tangannya, 9 hantu tombak lukisan Fang Tian dipisahkan. Wow, wow, pada saat 9 hantu muncul, napas keheranan keluar dari langit, menutupi Tan Yun. Pupil mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, samar-samar terlihat, dan di dalam 9 bayangan tombak lukisan Fang Tian, masing-masing bayangan naga muncul. Mengaum, tiba-tiba raungan kera muncul di benak Tan Yun dari tas binatang roh. Tuan, izinkan saya membantu Anda. Tidak, Tan Yun dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, warna cemburu di matanya ditelan oleh niat membunuh dan niat bertarung yang tak ada habisnya. Kera tua, pria ini membunuh saudara laki-lakiku dan menyakiti wanitaku. Aku sendiri yang harus membunuhnya. Selain itu, saya membutuhkan pertempuran yang menentukan untuk mengukur kekuatan saya saat ini, dan dia adalah batu loncatan di jalan saya menuju kekuatan. Ketika hati Tan Yun terdengar di benak kera iblis pembunuh surga di tas binatang roh. Bayangan tombak sepanjang 900 kaki di langit, dengan nyanyian naga yang memekakkan telinga, tampaknya memberi kehidupan, seperti 9 naga, melingkari bersama-sama, mereka jatuh ke arah Tan Yun. Berdengung, kemanapun dia pergi, kehampaan yang kacau dengan radius ribuan kaki, seperti cermin raksasa, dipenuhi dengan celah padat di ruang besar, terkejut. Wajah Tan Yun berubah liar, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya, dan dia berkata dengan tajam, matilah. Sebelum kata-kata itu jatuh, titik cahaya hitam seperti butiran beras tiba-tiba meroket 10 juta kali di atas kepalanya. Itu seperti jurang yang gelap dengan diameter 3000 kaki, dan itu seperti pusaran besar yang menelan, menyelimuti Tan Yun. Di jurang maut yang seperti pusaran air, saat Tan Yun melangkah ke kondisi pemurnian jiwa, bila kematian hitam satu kaki yang asli kini telah meroket ke satu kaki, seperti kumpulan ikan hitam tanpa akhir, menempati setiap orang di jurang kematian, sudut. Kekuatan setiap pedang kematian telah melonjak 18 generasi dalam susunan Hong Meng Tu Senjian. Tan Yun adalah penguasa di jurang kematian, dan pedang kematian yang luas tidak bisa menyentuh tubuhnya. Boom, boom. Pada saat ini, 9 bayangan tombak seperti naga di langit meledak ke dalam jurang, menghancurkan bilah kematian seperti reruntuhan, dan menabrak Tan Yun di kedalaman jurang. Membunuh. Tan Yun meraung di jurang kematian. Dalam benaknya, pedang kematian tak berujung di atas kepalanya berkumpul dengan kecepatan tinggi menjadi semburan setinggi ribuan meter, naik dengan keras, menghadapi 9 bayangan tombak seperti naga. Boom, boom, boom. Semburan pedang kematian ribuan kaki, dalam 9 ledakan bayangan tombak yang terjerat, runtuh dengan kecepatan tinggi, dan menyebar ke bawah dalam keruntuhan. Pada saat yang sama, bayangan tombak seperti naga dengan cepat menyusut dalam semburan pedang kematian. Aku melihat apakah kamu mati. Hou Ye menginjak pedang terbang, memegang tombak Fang Tian yang dicat, dan menembak jatuh ke jurang kematian dengan niat membunuh yang menakjubkan, diikuti oleh 9 tombak, dan membunuh Tan Yun. Boom, boom. Setelah menarik napas, ketika bayangan tombak seperti naga menyusut hingga 10 kaki, semburan pedang kematian benar-benar hancur. Ho! Tiba-tiba, bayangan tombak yang terjalin dibagi menjadi 9, dan mereka tiba-tiba bubar. Setelah menghalangi Tan Yun ke segala arah, Hou Ye memegang tombak Fang Tian yang dicat dan menancap ke arah Tan Yun seperti kilat.
Takdir. Hou Ye tersenyum muram, memegang tombak Fang Tian yang dicat dan meledak ke kepala Tan Yun. Hou Ye layak menjadi yang terbaik di 9 tingkat pemurnian jiwa, dan pertempuran dengan Tan Yun jelas menang. Langkah Dewa Hongmeng. Ada sentuhan tekad di mata Tan Yun. Dia menghindar dengan tergesa-gesa, menghindari pukulan keras Hou Ye, dan juga lolos dari serangan gabungan dari 8 bayangan tombak, tetapi tidak lolos dari serangan terakhir dari bayangan tombak di belakang punggungnya. Pompa, tombak dengan pergelangan tangan tebal dan panjang 10 kaki, dengan semburan darah, dimasukkan dari punggung Tan Yun, dan setelah mematahkan 4 tulang rusuk dada kanan Tan Yun, ia melewati dada, dan runtuh tak terlihat. Engah. Ketika panah darah merah dikeluarkan dari mulut Tan Yun, Hou Ye menembak Tan Yun Biao dari pedang terbang, lengan kanannya menjentikkan, dan tombak yang dicat Fang Tian di tangannya sama pintarnya dengan ular, dan itu menembus dada kiri Tan Yun, akurat. Pada saat kematiannya, Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping. Ujung tombak yang tajam, dengan darah yang menyembur, menembus tulang selangka Tan Yun dan memasukkannya ke dadanya. Pecahan tersier pemurnian jiwa, kamu mati. Hou Ye mencengkeram tombak Fang Tian yang dicat di tangan kanannya, menyemburkan kekuatan spiritual, dan menusukkannya ke dada Tan Yun dengan seluruh kekuatannya. Bab 517 masih harus berjuang. Aku tidak bisa membantu hidupku. Dan kamu tidak bisa memutuskan hidup dan matiku. Api es Hongmeng. Tan Yun mencengkeram tombak lukisan Fang Tian yang dimasukkan ke tulang selangka dengan tangan kanannya. Meraung, telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong ke atas. Tiba-tiba, nyala api biru muda setinggi 9 kaki tiba-tiba muncul dari telapak tangan kiri Tan Yun, dan menyelimuti Hou Ye yang sedang memegang tombak lukisan Fang Tian di atasnya. Dalam sekejap, Hou Ye terbungkus dalam kerucut es setinggi 9 kaki. Samar-samar dapat dilihat bahwa malam di kerucut es, dengan warna yang menyakitkan di wajahnya, wajah, leher, dan bahkan kulit seluruh tubuh, di bawah dingin yang ekstrim, mulai berubah menjadi lapisan es. Mengaum, Tan Yun yang terluka dan terluka parah, menahan rasa sakit yang parah, tiba-tiba berjongkok, terpisah dari tombak yang dicat Fang Tian yang dimasukkan ke tulang selangka kirinya langsung ke dadanya, membiarkan darah disemprotkan ke dadanya, melompat setinggi 3 kaki, memegang pedang ilahi Jinni, potong ke kerucut es. Tidak semudah itu membunuhku. Akan kuhancurkan. Pada saat ini, suara garang dan ganas datang dari kerucut es. Detik berikutnya, ketika kerucut es pecah, tubuh Hou Ye telah berubah menjadi kulit es. Wow! Rusak. Pada saat ini, Hou Ye yang tidak berdarah, setelah mendapatkan kembali kebebasannya yang berdarah, menahan rasa sakit dan buru-buru menghindari pedang yang dipotong oleh Tan Yun. Pompa. Sayangnya, kecepatan menghindarnya agak lambat. Setelah Tan Yun memotong lengan kirinya, pedang tajam Jinni memanfaatkan kesempatan untuk memotong 2 tulang rusuk di sisi kiri Hou Ye, memotong ujung jantungnya. Ah! Aku akan membunuhmu. Setelah kehilangan lengan kirinya dan menderita cedera serius, Wang Ye, tubuhnya terpelintir, tulang 5 jarinya yang tanpa daging menari-nari dengan tombak dicat Fang Tian, dan menebas ke arah Tan Yun yang tidak bisa mengelak. Pompa. Ujung tombak yang tajam membuat bekas darah di leher Tan Yun. Jika itu 1 inci lebih dalam, Tan Yun akan dipotong dan mati. Pompa. Setelah Kaisar Tan Yun menghindar, matanya merah, dia terbang, dan dengan pukulan backhand, dia memotong 2 jari tangan kiri Hou Ye yang memegang tombak Fang Tian yang dicat. Keluar. Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, dan di sepanjang sisi kiri dada Hou Ye yang dipenggal, dia meraih kedua tulang rusuknya dan menarik keluar tubuh Hou Ye. Tidak, Hou Ye mengeluarkan ratapan tragis seperti bola kulit yang kempes. Tangan kanannya, yang telah kehilangan 2 jari, mencengkeram tombak Fang Tian yang dicat, dan pada saat yang sama menusuk dada Tan Yun, potongan-potongan kecil, mati bersama. Puff engah. Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah, dan darah menyembur keluar dari dadanya. Perilaku gila berikutnya membuat Hou Ye merasa ketakutan. Merasa putus asa. Pada saat ini, Tan Yun, yang terluka parah dan lemah, menahan pusing yang datang dari kepalanya. Dia menggigit ujung lidahnya dan memulihkan pikirannya. Dia tahu bahwa saat ini adalah waktu terbaik untuk membunuh malam. Pada saat ini, Tan Yun masih tidak membiarkan kera iblis pembunuh surga mengambil tindakan. Kebencian itu benar-benar membangkitkan sifat berdarahnya sebagai seorang pria. Dia harus secara pribadi membalas Song Hong, Mengga, dan Xian. Pompa. Tan Yun tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan,
membiarkan Fang Tian menarik tombak melalui dadanya dan menusuknya dengan darah dari punggungnya. Segera, dia memegang pedang dengan seutas darah di tangan kanannya dan menusuk jantung Hou Ye. Engah. Setelah menunggu malam, wajah Tan Yun berlumuran darah. Dia menatap mata Tan Yun dengan tidak percaya, dan secara bertahap memudar, dan gemetar, "Kamu gila, orang gila yang putus asa. Jika bukan karena saya tidak berharap Anda menjadi seperti ini. Jika tidak, saya tidak akan kalah sama kamu." Tan Yun yang lemah menyunggingkan senyum di sudut mulutnya, "Lagi pula, kaulah yang mati, bukan Lao Su." "Tan Yun, kau kacau." Sebelum Hou Ye selesai berbicara, Tan Yun memasukkan pedangnya ke dalam mulut Hou Ye dan menusuknya dari belakang lehernya. Setelah Tan Yun dengan gemetar menghunus pedang panjangnya, Hou Ye jatuh dengan lembut di genangan darah. Mendesis. Tan Yun tersedot kesakitan, dan dengan tangan kirinya tombak yang dilukis Fang Tian yang menembus dadanya tiba-tiba ditarik keluar dan dimasukkan ke dalam cincin Qiankun. Segera, Tan Yun mengangkat formasi pedang ilahi Hong Meng Tu dan muncul di depan semua orang. Tang Xinying, Shen Subing, Lu Yi dan sesepuh dan Mei abadi lainnya, lebih dari 400 diaken, dan lebih dari 10.000 murid yang hadir jatuh ke dalam waktu yang singkat, lamban. Pada saat ini, Tan Yun memegang pedangnya ke tanah dengan tangan kanan di tangan, tidak membiarkan dirinya jatuh. 2 lubang darah di dadanya mengejutkan, 4 tulang rusuk patah, luka tulang di kakinya dan luka pedang di lehernya sangat kesal. Hati semua orang. Yang lebih menakutkan adalah mayat-mayat mengerikan yang tergeletak di sekitar Tan Yun. Mayat-mayat ini, dan Tan Yun, yang sesak napas dan terluka parah, memberi tahu semua orang betapa tragisnya pertempuran itu. Menafsirkan kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun. Itu juga menyatakan tekad Tan Yun untuk membunuh dan membalas dendam. Pada saat ini, Shen Subing mengerutkan bibirnya, air mata mengalir di matanya yang indah. Siapa bilang tidak ada orang di bawahnya? Mulai sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa semua muridnya adalah semut? Dan lebih dari 3.800 murid di bawah sektenya memandang Tan Yun dengan kagum dan takut. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa rekan mereka Tan Yun sangat kuat. Di sisi lain, lebih dari 11.000 murid di bawah sekolah Lu Yi belum bisa melambat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jika tidak, mereka akan terbunuh, dan mereka tidak akan percaya bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan begitu kuat. Saudara Tan Xian, ketika Luo Fan melihat bahwa Tan Yun tidak mati, dia menangis kegirangan, sama seperti ketika dia berlari ke arah Tan Yun, dia tiba-tiba dihadang oleh Lu Yi dengan wajah pucat. "Apa yang ingin kamu lakukan? Pertempuran yang menentukan bukanlah selesai belum." Setelah Lu Yi menghentikan Luo Fan, dia melihat ke belakang dan melihat kembali ke 5 murid 8 kali lipat pemurnian jiwa yang selamat dari pembunuhan Tan Yun sebelum Tan Yun tidak menggunakan pedang ilahi Hong Meng Tu. Dia berteriak dengan marah, "Apa yang masih kamu lakukan? Naik dengan sesepuh ini dan bunuh Tan Yun." Murid patuh. Pada saat ini, 5 orang yang tidak terluka menghadapi Tan Yun yang secara paksa tidak dapat jatuh dengan pedang mereka. Meskipun mereka takut dengan kekuatan Tan Yun, mereka menyombongkan diri bahwa akan mudah untuk membunuh Tan Yun saat ini. "Biarkan aku melihat siapa di antara kalian yang berani melakukannya." Shen Subing Liing melintas dan muncul di depan Tan Yun, melindungi Tan Yun di belakangnya. "Shen Subing, Tan Yun baru saja mengatakan bahwa ada pertempuran yang menentukan dengan 89 orang. Sekarang selama pertempuran yang menentukan. Menurut aturan, tidak ada yang bisa ikut campur." Suara lama Lu Yi mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Karena dia tahu bahwa jika Tan Yun tidak terbunuh hari ini, jika Tan Yun memilih 89 muridnya dan membunuh 84 muridnya, dia akan kehilangan muka. Pada saat ini, Han Yong dengan marah menunjuk Shen Subing, penatua yang penyayang, lelaki tua itu adalah diaken dari Aula Disiplin. "Ada seorang lelaki tua, dan aku tidak bisa mentolerirmu di sini, jadi biarkan diaken ini pergi." Wajah karakter Shen Subing penuh dengan kecemasan, dan dia melirik Tang Xinying untuk meminta bantuan. Tang Xinying membuat sedikit kepala Shen Subing, dan segera menatap Han Yong dan Lu Yi, tanpa ragu berkata, "Tan Yun adalah murid jenius dari kapal pil sekte abadi saya. Kepalanya adalah untuk melestarikan penyihir yang mempesona. Oleh karena itu, pertempuran yang menentukan dibatalkan." "Kepala, bawahan saya tidak setuju." Lu Yi dan Han Yong berkata serempak, "Kepala, Anda adalah yang mulia dari inti abadi,
bagaimana Anda bisa melanggar aturan di depan semua orang? Tang Xinying dingin dan beku, ketika dia hendak berbicara, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan mengendalikannya agar tidak jatuh. Dia acuh tak acuh dan kejam, dan suara kelemahan dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Kepala, muridnya juga tidak setuju. Para murid masih harus berjuang. Bab 518 benar-benar terbunuh. Begitu Tan Yun mengatakan ini, Tang Xinying, Shen Subing dan semua orang yang hadir terkejut, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Dia sangat terluka, apakah dia masih bertarung? Apakah dia terpesona oleh kebencian? Atau apakah dia benar-benar yakin untuk membunuh 5 orang di alam pemurnian jiwa berunsur 8? Tan Yun, apakah kamu yakin? Shen Subing tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap mata Tan Yun, mengungkapkan keprihatinan yang mendalam. Tang Xinying juga melontarkan pandangan bertanya pada Tan Yun. Adapun Lu Yi dan para tetua lainnya, Han Yong dan semua diaken, diyakini bahwa Tan Yun mencari kematian sendirian. Murid dari tetua keempat Lu Yi berkata bahwa pikiran Tan Yun kebanjiran. Untuk menyelamatkannya, Shen Subing dan Tang Xinying tidak ragu mengambil risiko melanggar aturan di depan umum, tetapi dia masih harus berjuang hidup dan mati. Ada lebih dari 3.800 murid di bawah sekolah Shen Subing. Meskipun mereka tidak ingin Tan Yun mengambil risiko lagi, mereka juga memiliki suara di hati mereka yang berteriak, semoga Tan Yun-san. Dan dia bisa membunuh 5 lawan, membalas dendam di pintu yang sama, memperbaiki namanya di pintu yang sama, dan memberitahu semua orang bahwa di antara pintu yang sama di bawah para tetua yang berjasa, ada juga para jenius yang melompati tantangan. Tan Yun melirik mata kompleks Shen Subing dengan kerinduan, harapan, dan kekhawatiran dari rekan-rekannya. Kemudian, melihat Shen Subing di depannya, dia mengucapkan setiap kata, murid itu pasti akan bertarung. Seberapa yakin? Shen Subing masih khawatir. Tidak peduli berapa banyak, para murid harus membunuh mereka untuk membalas dendam. Suara Tan Yun nyaring dan kuat. Setelah terdiam beberapa saat, Shen Subing menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, kali ini aku percaya padamu. Setelah itu, Shen Subing kembali menatap Tang Xinying. Kepala, Tan Yun berkata untuk bertarung, lalu bertarung. Iya, Tang Xinying juga menjadi penasaran. Tan Yun terluka parah. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Pada saat ini, apakah Tan Yun percaya diri? Itu benar. Hati-hati. Setelah Shen Subing memberitahu Tan Yun, Li Ying melintas, menghilang dari Tan Yun dan kembali ke sisi Tang Xinying. Tan Yun, dasar binatang buas, aku ingin membunuhmu dan membalaskan dendam saudara Hou dan yang lainnya. Iya, pada saat ini, kelima murid memegang pedang terbang dan menatap Tan Yun 300 kaki jauhnya. Mereka saling memandang dan berkata serempak, pergi bersama, bunuh dia. Desir Sam. 5 murid berkilauan dalam bayang-bayang, ganas seperti singa, muncul di sekitar Tan Yun, 4 dari mereka melambaikan tangan kanan mereka, cahaya pedang tajam dari logam, air, dan 2 angin menebas ke arah Tan Yun. Murid terakhir, dengan sepatah kata di mulutnya, mengangkat lengan batu gioknya, dan segera, kekuatan tanah coklat tebal di seluruh tubuhnya bergulir, menutupi langit dan menutupi matahari, dan mengembun menjadi 300 gunung sang di langit. Gunung yang dipadatkan oleh kekuatan bumi menabrak Tan Yun. Pada saat ini, mereka berlima tahu betul bahwa mereka tidak boleh mendekati Tan Yun, mereka harus membunuh Tan Yun melalui serangan jarak jauh. Taktik mereka benar dan ide mereka benar, tetapi mereka telah mengabaikan satu hal. Abaikan tekad Tan Yun untuk membalas dendam. Tekad untuk membunuh mereka. Pada saat ini, memikirkan kematian Song Hong, memikirkan luka Mengki dan Xian, Tan Yun, yang gemetar dengan pedangnya, berteriak keras dan bergema melalui lembah peri, aku akan dikuburkan bersama saudara Song. Langkah Dewa Hongmeng, api Hongmeng, api es Hongmeng. Tan Yun, berlumuran darah, sepertinya sudah melupakan rasa sakitnya. Setelah mengambil napas tajam, itu berubah menjadi bayangan. Setelah menghindari 4 pedang yang datang, dia hampir berubah menjadi 4 bayangan darah, muncul di depan 4 murid. Api es Hongmeng di telapak tangan kirinya langsung menyelimuti seorang murid. Sebelum murid itu berteriak, dia menjadi patung es di dalam nyala es Hongmeng. Tiba-tiba, patung es berbentuk manusia itu runtuh menjadi terak. 4 tetua membantu. Dalam suara yang menyedihkan, nyala api kosmik menyembur keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, dan murid lain menyelubunginya,
dengan panik memanipulasi tubuh tirai cahaya spiritual, tetapi semuanya sia-sia, dan dimusnahkan dalam nyala api kosmik. Tidak. Klik. Murid ketiga, ratapan putus asa, berakhir dengan retakan tulang yang jelas, tetapi tangan kiri Tan Yun meledakkan dadanya, dan awan kabut berdarah yang sangat mencolok mengepul, dan potongan-potongan daging berserakan. Pada saat yang sama, saat Tan Yun muncul di depan murid keempat lagi, murid Qian Kunji melintas dan berkata dengan marah, matilah. Su, Ho. Segera, jarum terbang hitam melesat ke arah Tan Yun seperti badai hujan. Tan Yun hati-hati, ada rasa sakit yang parah. Sen Subing menatap murid itu dengan marah, tak tahu malu. Masing-masing dari ribuan jarum beracun ini adalah senjata roh yang luar biasa. Meskipun mereka tidak bermutu tinggi, mereka sangat beracun. Murid itu yakin bahwa hanya satu jarum yang akan ditusukkan ke tubuh Tan Yun, dan Tan Yun akan langsung diracun. Mati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya lengah. Pukul, pukul. Namun, setelah melihat ratusan jarum beracun ditembakkan ke tubuh Tan Yun dengan keras, tubuh berdarah Tan Yun tiba-tiba bergetar, berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi dia tidak mati. Apakah Anda bercanda? Tubuh Tan Yun ditempa oleh cairan ilahi Hongmeng, tetapi tidak diserang oleh 100 racun. Meskipun tubuhnya hitam saat ini, dia tidak terpengaruh sama sekali. Mati. Tubuh Tan Yun bergetar tiba-tiba. Ratusan jarum beracun yang dimasukkan ke dalam tubuhnya tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya dan menembus jauh ke dalam tubuh muridnya. Tidak. Murid itu berteriak, mulutnya berbusa, dan segera mati dengan kejam, kulitnya menjadi hitam. Ledakan. Tetapi pada saat ini, puncak gunung kekuatan bumi yang jatuh dengan keras menghantam Tan Yun, dan setelah gunung itu runtuh, Tan Yun dikuburkan. Saudara Tan Xian, saudara muda Tan Luo Fan dan lebih dari 3.800 murid, beberapa menangis dan beberapa tampak sedih. Debu memenuhi pandangan semua orang, dan semua orang melihat murid itu memegang pedang terbang, dengan senyum waspada dan penuh kemenangan, bergegas ke debu yang berterbangan, hahaha, kali ini aku melihat kamu tidak mati. Jika aku tidak membunuh kalian semua, bagaimana aku bisa mati? Boom, boom. Ketika suara lemah dan tegas tiba-tiba terdengar, Tan Yun, yang terluka parah, tiba-tiba melewati gunung yang runtuh. Di tangannya, pedang Dewa Jin Ni, dengan percikan darah panas, memotong kaki muridnya. Apa? Jeritan murid berhenti tiba-tiba, dan semua orang terkejut. Tan Yun mencubit leher muridnya dengan satu tangan, dan melangkah terhuyung-huyung keluar dari debu. Murid itu dijepit leher Tan Yun, menatap Lu Yi, wajahnya yang memerah penuh permohonan, seperti yang terlihat dari perubahan mulutnya yang diam, dia berkata, 4 tetua selamatkan aku. Lu Yi ingin menyelamatkannya, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Pada saat yang sama, wajahnya memerah karena marah, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan menjadi seperti ini. Tak satu pun dari 5 murid terkutuk ini bisa membunuh Tan Yun. Di mata semua orang, Tan Yun mencubit leher muridnya dan dengan gemetar datang ke mayat Song Hong, air mata menetes di mata bintangnya, saudara Song, aku membalaskan dendammu dan semua saudara dan saudari yang mati. Saya harap Anda bisa beristirahat dengan tenang di dalam roh surga. Begitu kata-kata itu jatuh, kaca. Tan Yun meremas leher murid itu dan melemparkan tubuh itu dengan kakinya ke tanah. Bab 519 di balik yang biasa-biasa saja. Kong. Tan Yun memegang pedang ke tanah dengan kedua tangannya, bahkan jika embusan angin menderu dari lembah peri, bahkan jika identitasnya terluka parah, dia masih berdiri tegak. Berhasil. Tan Xiandi, kamu berhasil membalas dendam. Mata Luo Fan dipenuhi dengan kegembiraan dan air mata. Lebih dari 3.800 murid di belakangnya, dengan gelombang kegembiraan yang pasang, berlama-lama di lembah peri untuk waktu yang lama. Kakak Tan perkasa, saudara muda Tan luar biasa. Saudara muda Tan, kamu sangat mengejutkan kami. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, Sen Subing menatap Tan Yun dengan tatapan kosong, air mata kepuasan dan kegembiraan menetes dari wajahnya dan hilang tertiup angin. Dia tahu bahwa di balik kemenangan dan kejayaan Tan Yun, kesedihan untuk Song Hong tersembunyi. Dia tahu rasa sakit di hatinya di bawah lingkaran cahaya Tan Yun. Tang Xinying menatap Tan Yun dengan persetujuan yang meningkat. Dia merasa bahwa Tan Yun seperti danau yang dalam, yang membuat orang tidak bisa melihat langsung ke danau, penuh misteri. Wajah Lu Yi sangat jelek, dan tubuhnya yang jongkok bergetar hebat karena marah.
Dia salah perhitungan. Dia sangat kehilangan. Dia awalnya berpikir bahwa setelah Tan Yun terluka parah, dia akan dibunuh oleh 5 murid di bawah sektenya, sehingga dia tidak akan benar-benar malu. Tapi hasilnya, Tan Yun secara ajaib membunuh 5 orang lagi. Pada saat ini, dia tidak bersimpati atas kematian 89 murid, hanya kemarahan. Tidak ada belas kasihan bagi murid-murid yang mati dalam kemarahan, tetapi rasa malu yang dibawa murid-murid ini kepadanya. Tidak hanya dia tidak memiliki belas kasihan pada murid-murid yang mati, sebaliknya, dia merasa bahwa 89 orang malu padanya. Malu, biarkan dia menjadi bahan tertawaan. Han Yong tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berkembang ke titik seperti itu. Dia ingin membantu saudaranya mempermalukan Shen Subing, jadi dia mengusulkan untuk membiarkan Shen Subing memilih 89 murid untuk melawan 89 murid di bawah saudara itu. Tapi dia melakukan sesuatu yang buruk dengan hati yang baik. Sementara dia menyalahkan dirinya sendiri, dia menatap Tan Yun, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Tan Yun melirik Lu Wu dan Han Yong, dan akhirnya memusatkan perhatian pada murid-murid di belakang Lu Wu. Dalam suaranya yang lemah, ada sarkasme dan ketidakpedulian yang telanjang. Jangan katakan bahwa saya tidak memiliki siapapun di bawah penatua perbuatan baik sepanjang hari, dan bahwa saya adalah murid para penatua perbuatan baik. Semua semut. Lalu jika aku semut, kamu apa? Debu atau bulu? Jangan menatapku dengan mata kanibal, aku tahu kamu ingin membunuhku, tetapi ada begitu banyak orang yang ingin membunuh Laozi, berapa umurmu? Begitu komentar ini keluar, Lu Yi sangat marah, anak Tan Yun, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Di antara lebih dari 11.000 murid di belakang Lu Yi, ribuan dari mereka adalah Dzogchen di alam pemurnian jiwa. Murid-murid Dzogchen di alam pemurnian jiwa ini melewati Lu Yi dan muncul di depan Tan Yun dengan alis dingin. Menunjuk ke Tan Yun. Tan Yun, aku akan menantangmu setelah kamu sembuh. Tan Yun, kamu berani bertarung denganku dalam 3 bulan. Kamu semut yang tidak tahu ketinggian langit, aku ingin mengirimimu pertempuran hidup dan mati. Petik 2. Petik 2. Di hadapan kemarahan ribuan orang, mata Tan Yun adalah ejekan telanjang, sekelompok orang di alam pemurnian jiwa kesempurnaan besar, tantang saya 3 tingkat di alam pemurnian jiwa, haha. Haha. Setelah itu, Tan Yun tidak punya kata-kata lagi. 2 kata yang bermakna ini seperti tamparan di wajah semua orang, terasa panas dan panas. Semua orang tampak kelelahan, meninju bola kapas, tidak ada tempat untuk melampiaskan, tapi itu sangat tidak nyaman. Tan Yun, jika kamu memiliki jenis, kamu akan bertarung. Sebelum seorang murid berteriak, dia ditampar oleh Lu Yi. Lu Yi memandang murid-murid kesempurnaan besar realem pemurnian jiwa yang tersisa dengan marah, dan meraung. Berkata, apakah kamu pikir itu tidak cukup untuk menjadi malu? Semua kembali dengan penatua ini. Setelah itu, Lu Yi menatap tajam ke arah Tan Yun, lalu naik ke udara dan menghilang di atas taman obat berjasa. Kemudian, diakennya dan lebih dari 11.000 murid menjauh dari Fei Jian. Kepala, mari kita pensiun dulu. Setelah itu, kecuali 5 tetua Chen Suyue, para tetua lainnya menembak ke langit satu demi satu. Tidak lama kemudian, hanya murid Tang Xinying, Chen Suyue, dan Tang Xinying yang tersisa di luar taman obat berjasa. Engah. Hati semua orang menegang, tetapi melihat mulut Tan Yun menyemprotkan darah, dia tidak bisa lagi berdiri dengan paksa, dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di lautan awan di atas lembah abadi yang berjasa, seorang lelaki tua berjubah hijau di tahun ke-60 menatap Tan Yun yang pingsan dengan persetujuan. Sesaat kemudian, di bawah gerbang gunung Huangfu Shengzong, di kota Tianpufang, di dalam aula VIP. Mata Tantai Xuanzong yang dalam menatap seorang lelaki tua di depannya. Orang tua ini cukup tinggi, dan wajahnya yang keriput selalu mengungkapkan cahaya dingin dari tulangnya. Kembali ke tuannya, pembunuhnya belum ditemukan. Pembunuhnya sangat licik dan canggih. Dia membunuh 25 dan 2 di alam rahasia pembuluh darah. Setelah penatua ke-16, mereka menghapus sisa nafas. Mendengar ini, mata Tantai Xuanzong yang dalam memancarkan sentuhan kejutan. Dia diam-diam membudidayakan 2 organisasi besar, salah satunya adalah nama kode, pembunuhan. Yang kedua adalah, hukuman Tuhan. Orang tua itu adalah pemimpin organisasi pembunuhan, Huang Fugusong, yang bertanggung jawab untuk secara diam-diam menyelidiki latar belakang gerbang abadi Huangfu Shengzong,
para pemimpin, tetua, dan bahkan berbagai barang antik tua yang terendam. Dua organisasi besar, pembunuhan dan hukuman, adalah tangan kanan Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong adalah orang biasa-biasa saja di jantung antik tua yang merupakan kepala dari berbagai pembuluh darah. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa postur tubuh Tantai Xuanzong yang biasa-biasa saja adalah berdarah besi dan kejam. Menjadi seorang suzerain, dia tidak biasa-biasa saja. Alasan untuk berpura-pura adalah bahwa ia siap untuk pergi, untuk membersihkan orang-orang nakal yang bersembunyi di Sekte Suci Huangfu. Tantai Xuanzong masih sangat yakin dengan kemampuan untuk membunuh Huangfu Gusong, tetapi pada saat ini, dia mendengar bahwa dia tidak menemukan pembunuhnya, dia benar-benar terkejut. Master Sekte, bawahannya juga secara pribadi mengunjungi gerbang dalam dan mengamati kematian Murong Hong, Ling Hu Changhe, dan Wu Hong. Bawahan yakin bahwa pembunuh dan dua tetua Xianmen Qimai adalah orang yang sama. Nada suara Huangfu Guchong adalah setuju, dan dia menambahkan, meskipun si pembunuh memiliki metode pembunuhan yang berbeda, dia tidak meninggalkan petunjuk apapun, atau bahkan jejak sisa aura. Oleh karena itu, bawahan menilai itu adalah orang yang sama. Tantai Xuanzong mengangguk sedih, "Yah, raja ini tahu, saya akan menyelidiki masalah ini. Apakah ada hal lain?" "Ya." Mata Huangfu Guchong penuh dengan dingin, kembali ke raja, bawahannya curiga bahwa tetua ke-18 Murong Sishi, kepala Tang Xinying, dan kepala jiwa suci Xianmen adalah mata-mata. Ada juga masalah dengan Shen Subing, penatua dari artefak pil abadi. Bawahan hanya skeptis, buktinya tidak cukup. Mendengar ini, mulut Tantai Xuanzong ditarik dengan seringai, Murong Sishi, Tang Xinying, Shen Subing, Tao Senghun, keempat orang ini tidak menyentuh mereka untuk saat ini. Jika mereka benar-benar mata-mata, Master Sekte ini suatu hari akan membuat mereka tidak bisa makan, dan mencabut kekuatan di belakang mereka. Bab 520, Ayah dan Anak Membuat Hati. Tantai Xuanzong dengan serius berkata, "Gerbang suci 9 Vena, dan barang antik tua, apakah Anda menemukan sesuatu?" Huangfu Guchong berkata dengan jujur, kembali ke raja, Sun Yangchun, kepala gong dari pintu suci, sangat diragukan. Selain kepala Vena artefak gerbang suci, kapal jimat, kapal formasi, dan kapal jiwa binatang, ada 30 tetua gerbang 9 Vena suci, dan mereka juga dicurigai. Selain itu, di antara barang-barang antik tua yang luhur, ada juga orang yang sedang diselidiki. Mendengar ini, Tantai Xuanzong mencibir lagi dan lagi, Huangfu Shengzong adalah sepotong lemak, yang bagus, tetapi kamu cacing dan mata-mata yang sulit diatur, apakah kamu benar-benar memperlakukanku sebagai pengganggu untuk Tantai Xuanzong? Saat dia mencibir, Tantai Xuanzong merasa sangat berat memikirkan musuh yang bersembunyi di sekte. Dia tahu bahwa hari ini Huangfu Shengzong seperti kereta di tepi tebing. Jika Anda mulai menyetrum ular dan membunuh mata-mata yang bersembunyi di Zong pada saat ini, Anda pasti akan menggerakkan seluruh tubuh Anda dengan satu tembakan. Pada saat itu akan membuat marah kekuatan di belakang mata-mata, maka kedua gerbong ini sangat mungkin jatuh dari tebing dan menabrak. Dia bahkan lebih tahu bahwa saat ini kereta Huangfu Shengzong yang hampir lepas kendali membutuhkan tali kekang untuk ditarik kembali dari tepi tebing. Dan kendali ini adalah waktu. Dia perlu waktu untuk mengetahui kekuatan di balik mata-mata. Bahkan lebih bersemangat untuk lebih banyak waktu. Di bawah pemerintahannya sendiri, Huangfu Shengzong perlahan melanjutkan lintasan normalnya dari tepi kehilangan kendali, dan kemudian mengikuti tanaman merambat untuk menghapus kekuatan di belakang mata-mata. Dia juga mengerti bahwa hanya orang yang sembrono yang akan menggerakkan bidak catur dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ini di sektenya sendiri pada saat ini. Hidup itu seperti catur, dan permainan itu seperti catur. Tantai Xuanzong sedang bermain catur saat ini. Dia tidak tersesat dalam permainan, sebaliknya, pikirannya sangat jernih. Dia tidak aktif, saat dia memecahkan permainan catur, dia juga mengendalikan permainan catur lainnya. Karena dia juga memasukkan Eyeliner, bersembunyi di Sekte Abadi-Abadi, Istana Abadi Jiwa Dewa. Tantai Xuanzong menggosok alisnya yang berkerut, jika dia menunjukkan, apakah ada situasi di sana. Huangfu Gusong tampak serius dan dengan hormat berkata, kembali ke raja, menurut berita dari Jiwa Istana Abadi, Sugeyu 2 bulan lalu, setelah kembali ke istana dari Sekte Abadi-Abadi, dia memanggil pejabat senior di istana, untuk membahas bagaimana bernegosiasi dengan Abadi-Abadi. Zong bergabung untuk menangani urusan Zong saya.
Meskipun bawahan saya masih tidak tahu kapan Istana Keabadian Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi-Abadi akan menyerang sekte saya, cepat atau lambat sekte suci saya akan berperang dengan dua sekte kuno. Bawahan menebak bahwa itu harus 100 tahun dari sekarang. Selain itu, anggota organisasi pembunuhan yang bersembunyi di luar pegunungan hukuman surgawi juga telah mendengar berita bahwa akan ada pertempuran besar antara 4 dinasti suci besar dalam beberapa ratus tahun. Dan sebelum perang, sangat mungkin bahwa saya ingin terlibat dalam kejatuhan sekte kami. Ngarai Dewa, dan jurang pemakaman dewa di Tanah Abadi, dan medan perang para dewa di Istana Jiwa. Mereka ingin menemukan sumber daya pelatihan seperti prajurit dewa dari 3 situs medan perang ajaib, sebagai modal untuk konfrontasi sepanjang tahun antara dinasti suci. Dengan kata lain, di milenium, daratan akan dihukum oleh surga dan akan ada menjadi bencana. Mendengar ini, Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan mengangguk, "Iya, raja ini mengerti. Anda dapat mundur, mengingat berita apapun, dan melaporkannya tepat waktu." Bawahan mengerti, bawahan pensiun. Sebelum kata-kata Huang Fu Gusong jatuh, dia menghilang begitu saja seperti hantu yang datang dan pergi tanpa jejak. Tren umum dunia, kita harus bersatu untuk waktu yang lama, dan kita harus berpisah untuk waktu yang lama. Tantai Xuanzong berkata dengan emosi. Saya berharap bahwa dalam hidup saya dapat menyelesaikan konspirasi 48 karakter Tan Yun. Biarkan para biarawan dan orang-orang miskin dari benua hukuman surgawi hidup dan bekerja dalam damai, biarkan benua hukuman surgawi kembali ke masa jayanya, dan melemparkan tak terhitung makhluk abadi yang naik ke atas. Tiba-tiba, Tantai Xuanzong mengerutkan alisnya dan merasakan aura yang belum terselesaikan keluar dari kota Tian Caifang. Kemudian, bayangan Qian menyapu ke aula utama dan berubah menjadi tubuh kurus di depan Tantai Xuanzong. Orang tua di Qingpao. Orang ini hanyalah orang tua yang muncul di pembuluh darah pil abadi, lautan awan di atas taman obat berjasa beberapa saat yang lalu. Ayah, mengapa kamu di sini? Tantai Xuanzong segera membungkuk kepada lelaki tua itu. Itu benar, orang tua itu adalah ayah dari Tantai Xuanzong, Tantai Yu juga penguasa terakhir Kaisar Huangfu. Tantai Yu tersenyum dan memegang tangan Tantai Xuanzong, seolah memikirkan sesuatu, matanya bertepuk tangan, lebih dari 3 tahun yang lalu, kamu dan ayahmu menyebut Tan Yun putra ini, dan ingin menjodohkan Xianer dengannya. Masalah ini telah disimpan dalam pikiran untuk ayah. Jadi hari ini, saya melakukan perjalanan khusus ke Meridian Pil Sekte Abadi. Saya tidak pernah ingin menyaksikan Tan Yun dengan mata kepala sendiri. Dengan kekuatan 3 kali lipat dari alam pemurnian jiwa, dia sendiri bertarung melawan 89 murid dari ke-7, ke-8, dan 9 alam pemurnian jiwa. Akibatnya, dia terluka parah dan membunuh 89 orang. Tantai Xuanzong terkejut ketika mendengar ini, anak ini melompat untuk menantang kekuatannya, dia benar-benar unik di dunia. Ya, itu bahkan lebih kuat daripada ketika kakek guru pernah berada di tahap ketiga dari alam pemurnian jiwa. Tantai Yu setuju sambil tersenyum dan berkata, putra ini memiliki masa depan yang cerah. Untuk ayahku, aku akan memberitahumu dengan jelas bahwa cucu menantu ini adalah keputusanku. Namun, lebih dari 3 tahun yang lalu, Anda mengatakan bahwa dia memiliki orang kepercayaan lain. Anda harus berurusan dengan masalah ini. Tidak mungkin cucu perempuan saya dari Tantai Yu melayani dengan wanita lain. Kata, memproses, dalam Tantai Yu Guci memiliki 2 arti. Salah satunya adalah untuk membunuh. Kedua, pisahkan. Mendengar ini, Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan berkata, ayah, anakmu tidak setuju dengan ini. Seorang anak tidak bisa begitu saja menghancurkan kebahagiaan putri orang lain untuk putrinya sendiri, apalagi membunuh wanita di sebelah Tan Yun karena putrinya. Petik 2. Jika kamu benar-benar melakukan apa yang kamu inginkan, tidak apa-apa jika hal-hal tidak terungkap. Begitu terungkap, bagaimana Tan Yun bisa menyerah? Pada saat itu, hanya ada satu cara untuk memilih, dan itu adalah membunuh Tan Yun untuk mencegah balas dendam. Tetapi selama puluhan ribu tahun, Huang Fu Shengzong saya akhirnya menghasilkan ratu yang mempesona seperti dia, dan anak itu pasti tidak akan bunuh dia. Setelah mendengar ini, Tan Taiyu mengernyitkan alisnya, dan bertanya, bahkan jika kamu membunuh wanita di sebelah Tan Yun. Bagaimana jika dia menikahi Xianer, dan setelah dia dipromosikan ke Sekte Suci di masa depan, yaitu, Putra Suci, dia akan memiliki hak untuk memperjuangkan kualifikasi berdaulat berikutnya.
Apakah dia akan melepaskan kesempatan untuk bersaing memperebutkan penguasa berikutnya untuk beberapa wanita? Dan Zonger, Tan Yun adalah seorang penjahat, tetapi jika itu tidak dapat digunakan oleh Saint Sek Tantaiku, apa gunanya menahannya? Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya lagi, nadanya menegaskan, Ayah, saya telah membaca banyak orang, saya dapat yakin bahwa dia menganggap wanita lebih dari kekuasaan. Dia menghargai cinta dan kebenaran, dan dia memperlakukannya dengan tulus. Dia tidak akan pernah mengkhianatinya dan terjerat dengan orang lain. Dan ayah, strategi 48 karakter yang dikatakan anak itu kepadamu sebelumnya bukanlah apa yang dipikirkan anak itu, tetapi Tan Yun. Tan Taiyu mendengar kata-kata itu, dan matanya menunjukkan warna menakjubkan yang tidak bisa disembunyikan. Apa? Rencana 48 karakter datang dari mulut Tan Yun. Ayah, itu benar. Tan Tai Xuanzong berkata. Hahaha, luar biasa. Tan Taiyu berkata setelah merasa emosional, oke, kalau begitu aku tidak akan campur aduk untuk ayahku, tetapi Xianer harus besar setelah menikah dengannya, tidak kecil, ini untuk satu-satunya permintaan ayah. Ayah jangan khawatir, anak itu memiliki niat ini. Iya, itu bagus, kalau begitu kamu pergi dan menyelesaikan pernikahan ini segera. Baby patuh, Baby akan menemukan Xianer sekarang.